Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, keafiatan, keimanan sehingga dapat menapaki hari demi hari daripada Ramadan ini dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya, baik itu dari ibadah-ibadah yang sifatnya adalah wajib sampai dengan ibadah-ibadah yang sifatnya adalah sunnah. Semoga dari apa yang telah dilakukan shaimin dan shaimat, baik itu puasa di siang hari Ramadan, kemudian juga qiyamul Ramadan di malam harinya, tilawatil Quran yang telah kita bacakan ayat-ayatnya, kemudian infak atau sedekah yang telah kita keluarkan dermanya, atau juga zikir kepada Allah yang telah kita ucapkan asmanya. Semoga itu semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Suatu ketika di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majlis. Kemudian pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan datang sebentar lagi seorang laki-laki, kata Nabi, yang dia adalah calon penghuni surga. Kami pun dalam hati bertanya-tanya, siapa yang akan datang ini? Kemudian tiba-tiba masuklah seorang laki-laki Ansor yang mungkin tidak dikenal oleh para sahabat-sahabat yang lain, mengenal hanya sekedar dia adalah orang Ansar. Yang dia masuk masih terlihat bekas-bekas daripada wudunya. Kemudian dia menenteng sendalnya masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pun melihat kepada orang itu. Nah, kemudian di hari yang kedua kembali pada saat kami duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi kembali mengatakan, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan datang, akan memasuki atau melintas seorang laki-laki yang dia adalah calon penghuni surga. Kami pun bertanya siapa yang nantinya akan datang. Tetapi ternyata yang datang untuk hari yang kedua sama dengan hari pertama. Begitu juga di hari yang ketiga, ternyata yang kembali datang adalah laki-laki tersebut. Kemudian di antara salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As merasa ingin mengetahui rahasia amal apa yang dilakukan oleh si laki-laki tadi. Abdullah bin Amr pun mengikuti dari belakang ketika laki-laki tadi pulang. Kemudian pada saat laki-laki tadi sampai di rumahnya,
Abdullah bin Amr pun menghampirinya. Ya fulan, kata Abdullah bin Amr, izinkan aku untuk menginap barang beberapa hari di rumahku, karena aku punya permasalahan dengan keluargaku dan aku berjanji tidak akan pulang dalam beberapa hari ini. Kemudian laki-laki tadi pun mempersilahkan Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Sebenarnya tujuan daripada Abdullah bin Amr hanya ingin memata-matai, hanya ingin mengetahui rahasia amal apa yang dilakukan oleh si laki-laki tadi, sehingga dia pantas disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai calon penghuni surga. Diamati dari pagi sampai ke sore, sampai ke malam. Di hari yang kedua juga demikian, diamati oleh Abdullah bin Amr apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi di dalam kesehariannya. Ternyata dari 3 hari pengamatan Abdullah bin Amr, tidak ada sesuatu yang luar biasa menurut ukuran para sahabat yang lain. Sepertinya amal yang dilakukan oleh si laki-laki tadi adalah hanya amal-amal standar, amal-amal biasa saja, yang itu pun juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Karena Abdullah bin Amr sudah menginap 3 hari 3 malam lamanya, Pak. Jadi itu adab dalam menginap di rumah orang, bertamu di rumah orang, Pak. Jadi kalau kita menginap di rumah orang cukup 3 hari, jangan sampai 1 bulan. Kalau 1 bulan itu namanya bukan menginap, itu mengkos. Akhirnya apa? Akhirnya Abdullah bin Amr pun izin untuk pulang. Sebelum dia pulang, Abdullah bin Amr pun berkata, ya fulan, sesungguhnya aku menginap di rumahmu ini tujuannya adalah bukan disebabkan karena adanya permasalahan dengan keluargaku, tetapi aku hanya ingin mengetahui rahasia amal apa yang engkau lakukan selama ini sehingga engkau pantas disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai calon penghuni surga. Kemudian sang laki-laki Ansar tadi pun berkata, engkau telah menyaksikan dalam keseharianku, itulah yang aku lakukan, tidak ada sesuatu yang aku tutup-tutupi. Engkau telah melihat amalan-amalanku, tetapi barangkali selama ini dalam hidupku aku selalu menjaga, yaitu adalah diriku tidak pernah iri terhadap orang lain yang Allah karuniakan rizki kepadanya. Kemudian apa kata Abdullah bin Amr? Hadhil lati balaghat bika. Inilah ternyata rahasia kenapa engkau pantas disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai calon penghuni surga. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari hadis tadi memberikan satu pelajaran bagi kita semua. Ternyata yang namanya tarbiyatul Ramadan yang Allah berikan kepada kita tidak hanya mendidik atau mentarbiyah kita, tidak hanya meriadah kita, membiasakan di dalam kebiasaan ibadah-ibadah, amal-amal yang khas, salat, puasa, zakat, haji, atau ibadah-ibadah lainnya, maksudnya umrah misalnya di bulan Ramadan, atau ibadah-ibadah sunnah lainnya, ternyata tidak hanya terbatas sampai di situ yang dilatih bagi kita untuk melaksanakannya di bulan Ramadan, tetapi yang juga menjadi tujuan daripada riyadah yang Allah tetapkan di bulan Ramadan ini adalah munculnya manusia paripurna, yaitu adalah manusia yang memiliki kriteria sebagai insan yang bertakwa. Maka itu sebagaimana yang sering dibacakan oleh para dai-dai, sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun.
kriteria atau karakter daripada insan yang bertakwa itu bukan hanya ketaatannya kepada Allah yang dia bangun, Pak, tetapi bagaimana juga hubungan kepada sesama manusia itu senantiasa terjaga. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga harmonis. Betapa banyak orang yang hanya bisa menjaga mulutnya untuk dari makan dan juga dari minum, tetapi ternyata tidak pintar untuk menjaga omongannya dari menyakiti hati orang lain. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, atadruna mal muflis, kata Rasul, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat pun menjawab, man la dirham lahu wala mata. Wahai Rasul, yang dinamakan dengan orang yang bangkrut itu adalah mereka yang tidak memiliki dirham, uang, wala mata'un, dan juga tidak memiliki kekayaan. Dalam pandangan kita juga mungkin yang dinamakan dengan bangkrut itu orang yang kehabisan hartanya, itu bangkrut. Tetapi apa jawab Rasul? Al-muflis min ummati yaumal qiyamah, orang yang bangkrut di kalangan umatku nanti pada hari kiamat adalah mereka yang membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakat dan hajinya, tetapi ternyata di samping dia membangun ketaatannya dalam beribadah, ternyata dia juga melakukan kezaliman terhadap orang lain. Dia membunuh orang lain, dia melukai orang lain, dia merampas hak orang lain, dia merebut hak orang lain, dia culas dalam berdagang, dia mengurangi takaran atau juga timbangan, dan segala macam kezaliman lainnya. Atau dia mengakat tanah orang lain walaupun yang dikakat itu hanya sejengkal, Pak. Apalagi nang dikakat itu bermeter-meter. Maka pada hari kiamat kelak, kata Nabi, orang yang mengambil tanah orang lain akan dikalungkan bagi mereka 7 lapis tanah pada hari kiamat kelak, Pak. Apalagi nang dibawa, nang dikakat itu bermeter-meter, berhektar-hektar misalnya. Maka pada hari kiamat kelak mereka akan memikul. Sementara pada hari kiamat kelak orang pada cemas akan perhitungan amalnya, dia membawa 7 lapis tanah yang telah dia zolimi terhadap orang lain. Nah, pada hari kiamat kelak orang-orang yang dizoliminya semasa di dunia akan datang kepada Allah minta keadilan terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang itu semasa di dunia. Pada saat yang pertama datang, ya Allah, si fulan ini pada saat di dunia dia telah memukulku, maka kata Allah, ambil pahala salatnya. Ya Allah, si fulan ini pada saat di dunia dia culas di dalam berdagang kepadaku, maka ambil pahala salatnya. Ya Allah, di dunia si fulan ini pada saat itu menggibahku, maka ambil pahala puasanya. Ya Allah, di dunia si fulan ini telah memfitnahku, maka ambil pahala puasanya. Akhirnya pahala salatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakat, infak, sedekahnya atau bahkan juga hajinya juga habis. Sementara masih banyak orang yang mengantri minta keadilan dari apa yang telah dia lakukan semasa di dunia. Karena pahalanya habis, Pak. Mau apalagi sementara dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap sesama manusia. Maka kata Allah, ketika orang masih ada yang meminta pertanggungjawaban, ambil dosamu kemudian berikan kepadanya. Ambil dosamu berikan kepadanya. Akhirnya dia pun menjadi orang yang bangkrut. Pahala daripada amalnya semasa di dunia habis, sementara dia terlimpah dengan dosa-dosa dari orang yang dizaliminya. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, "Tsumma turiha finnar." Kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka.
Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ternyata tarbiyah yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini bukan hanya untuk melatih kita meningkatkan atau juga melakukan mujahadah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah sesuatu yang memang harus kita lakukan, tetapi juga tarbiyah, riyadah yang Allah berikan di bulan Ramadan ini adalah bagaimana melatih diri kita untuk memunculkan karakter-karakter pribadi-pribadi yang mulia dalam kehidupan seorang muslim. Itulah sebenarnya sehingga kenapa yang namanya puasa itu bukan hanya melatih seseorang daripada makan dan minum, tidak makan dan minum di siang hari saja, tetapi juga rubba shaimin, kata Rasul, hazzuhu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya selain daripada lapar dan haus saja. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, untuk mengantarkan seseorang menggapai surga Allah itu juga, Pak, itu bukan hanya dengan amal saja, Pak. Kalau seandainya masuk surganya seseorang dengan amal, Pak, dengan amal ya, maka sesungguhnya betapa miskinnya amal-amal yang kita lakukan, betapa sedikitnya amal-amal yang telah kita kerjakan, Pak. Taruhlah misalnya dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, dipotong masa baligh atau balighah kita. Taruhlah misalnya umur kita saat ini 50, dipotong balik pada umur 15 tahun, berarti tinggal 35 umur kita. Dipotong masa kita bekerja di siang hari dari jam 8 sampai jam 3, kalikan berapa tahun kita bekerja. Dipotong dengan masa tidur kita, dalam semalaman kita tidur berapa jam, taruhlah misalnya 6 sampai 8 jam. Kira-kira dari umur 50 tahun itu, Pak, yang kita gunakan untuk melakukan amal soleh paling banyak itu 20 tahun, Pak. Itu juga syukur. Sholat subuh aja misalnya kan taruhlah waktunya 15 menit dengan zikirnya. Zuhur juga demikian misalnya, atau taruhlah misalnya setengah jam dari tiap-tiap waktu sholat, kalikan 5 waktu berarti 2,5 jam, kalikan berapa lama umur kita tadi, 35 tahun, berarti yang kita gunakan untuk beribadah ditambah dengan qobliyah dan ba'diyah, atau juga ditambah dengan sholat sunnat yang lain, kemudian puasa sunnah yang lain, taruhlah misalnya 2,5 jam atau sampai dengan 3 jam. Kemudian kita kalikan dengan umur setelah kita balik 35 tahun, maka kira-kira 20 tahun atau mungkin juga 25 dari 50 tahun yang Allah berikan, kemudian kita gunakan 20 tahun, sesungguhnya itu tidak ada apa-apanya, Pak. Masuknya seseorang untuk menggapai surga Allah ternyata dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ada seorang dari Bani Israel yang pada saat itu dia telah diberikan waktu untuk beramal 500 tahun, 500 tahun lamanya. Kemudian pada saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkanlah laki-laki ini ke dalam surga dengan rahmatku. Jadi ternyata kita masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada amalan seseorang yang dapat memasukkan dia ke dalam surga. Jadi bukan karena amal kita. Wala yujiruhu minan nar, dan juga menyelamatkannya dari neraka. Begitu jugakah dengan engkau wahai Rasul, kata para sahabat. Wahai Rasul, pian pang begitu juga kah?
Padahal Rasul adalah orang yang beribadah sholat malam sampai bengkak kakinya, Pak. Begitu jugakah dengan engkau wahai Rasul? Wala ana, begitu juga dengan aku, kata Rasul, illa birahmatim minallah, kecuali dimasukkannya seorang hamba ke dalam surga Allah itu adalah disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan dalam riwayat Bukhari tadi, ada seorang laki-laki dari Bani Israel, Pak. Dia sudah beramal 500 tahun lamanya, Pak. Jadi kalau kita 20 tahun itu tidak ada apa-apanya, Pak. Orang-orang Bahari itu kan umur mereka panjang-panjang, ada yang sampai 200 tahun. Bahkan laki-laki ini dikisahkan 500 tahun tidak tanggung-tanggung, Pak. Pada saat dia meninggal dunia, Allah pun memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu dia protes, Pak. Protesnya apa katanya? Ya Allah, dengan amalku yang telah aku lakukan selama 500 tahun. Tapi kata Allah apa? Dengan rahmatku. Kemudian dia protes lagi, dengan amalku wahai Allah. Ya Allah, dengan amalku yang telah aku lakukan. Kemudian akhirnya apa? Allah pun memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ambillah, timbanglah amal-amalnya selama 500 tahun itu, timbang dengan satu kenikmatan yang aku berikan, yaitu adalah mata. Akhirnya malaikat pun menimbang, Pak, 500 amal yang dilakukan oleh laki-laki tadi dengan hanya satu mata, Pak, nikmat yang Allah berikan. Ternyata lebih berat nikmat mata yang Allah berikan dibandingkan 500 amal yang telah dilakukan oleh si laki-laki tadi. Belum lagi nikmat-nikmat Allah yang lain, Pak, baru mata saja. Tetapi betapa banyak orang yang Allah kasihkan mata, tetapi ternyata mereka tidak merasa, tidak bersyukur terhadap nikmat mata yang Allah berikan, Pak. Coba, Pak, kita bayangkan mata kita tidak bisa melihat, Pak. Itu betapa tertutupnya kehidupan ini seolah-olah. Tetapi jangan khawatir bagi mereka yang diberikan oleh Allah cobaan berupa mata, Pak. Misalnya dari semenjak kecil atau mungkin juga dewasa dia tidak bisa melihat atau buta, Pak. Maka insya Allah jikalau dia ikhlas terhadap cobaan itu, ganjarannya adalah surga, kata Rasul. Kalau memang dia ikhlas dalam cobaan mata tersebut. Bahkan salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum adalah salah seorang muadzinnya Nabi SAW. Jadi azan yang pertama itu adalah dilakukan oleh Bilal. Jadi kalau kata Nabi, yang azan itu adalah Bilal, fakulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Karena apa? Karena waktu subuh itu belum tiba. Maka itu kenapa di Mekah dan Madinah yang namanya azan itu 2 kali dari zaman dulu, memang untuk memberikan satu aba-aba bagi mereka yang i'tikaf, maka pulang ke rumah untuk makan sahur. Bagi mereka yang belum sholat malam, maka sholat malam, karena waktu itu belum masuk waktu sholat subuh atau fajar. Jadi kalau yang azan itu adalah Bilal, maka fakulu washrabu, kata Nabi. Tetapi kalau yang azan itu adalah Ibnu Ummi Maktum, fala ta'kulu wala tashrabu, maka jangan kalian makan dan minum lagi. Jadi waktunya itu sudah datang sholat fajar atau juga waktu sholat subuh. Nah, Ibnu Ummi Maktum juga adalah salah seorang as-sabiqunal awwalun. Dia dalam keadaan buta, Pak. Tetapi ternyata banyak orang yang pada saat itu, orang-orang Quraisy yang matanya dalam keadaan sehat, cemerlang matanya, Abu Jahal, Abu Lahab, tetapi ternyata hatinya tertutup daripada hidayah Islam, Pak. Sementara Ibnu Ummi Maktum yang dia diberikan kebutaan dari semenjak kecil, tetapi ternyata dia masih tetap bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia bertanya, wahai Rasul, apakah
ulun diperkenankan untuk melakukan sholat 5 waktu di rumah karena tidak ada penuntun ketika di waktu subuh, keadaan gelap, kemudian juga tidak ada yang bisa menuntun. Nabi pun membolehkan, tetapi ketika Ibnu Ummi Maktum berbalik, kemudian setelah itu Nabi memanggilnya kembali, apakah engkau mendengar azan wahai Ibnu Ummi Maktum? Ya. Kalau begitu engkau harus memenuhi panggilan tersebut. Berarti apa? Salat berjamaah di masjid juga diwajibkan atas Ibnu Ummi Maktum pada saat itu, walaupun dalam keadaan yang demikian. Ini juga berarti menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa yang namanya ramainya masjid jangan hanya bertahan ketika Ramadan, tetapi bagaimana kita tetap pertahankan sekeluar kita daripada bulan Ramadan. Nah, sebentar lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya disebabkan yang namanya amal, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah kada usah beramal? Tidak juga, Pak. Di dalam firman Allah surah Az-Zukhruf ayat 72, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa? Amal-amal yang dahulu kalian lakukan. Bima, jadi di situ ada huruf bi, itu menandakan sababiyah. Dengan adanya amal-amal saleh yang kita bangun, maka itulah yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah itu bukan datang tiba-tiba, tetapi ada sebabnya, yaitu adalah disebabkan amal-amal saleh yang kita lakukan. Tetapi masuk surganya seseorang itu adalah pantas disebabkan hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan pelatihan bagi kita yang dapat membentuk insan-insan yang bertakwa, sekeluar daripada Ramadan nilai-nilai tersebut dapat kita pertahankan. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.